Menganalisis struktur dan kebahasaan pada teks prosedur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Tetap semangat dalam belajar. Sudah siap menerima materi hari ini? Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sebelum ke materi, pernah tidak kalian melakukan sesuatu kegiatan atau mengoperasikan sesuatu? Tentunya pernah kan? Saat kalian melakukan sesuatu, tentu ada tahapan atau langkah-langkahnya, bukan? Melakukan kegiatan, mengoperasikan sesuatu, tahapan atau langkah-langkah, apakah itu? Perhatikan video yang tampak pada layar berikut ini. Tahu nggak sih, jutaan kuman yang menempel di tangan kamu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya, yang pertama, telapak tangan. Gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan. Setelah melihat video tadi, apa yang dapat kalian ketahui dari video tersebut? Video tersebut berisi tentang apa? Apa yang dilakukan dalam video? Pernahkah kalian melakukannya? Materi pada pertemuan ini adalah teks prosedur. Sebelum ke materi, pernah tidak kalian melakukan sesuatu kegiatan atau mengoperasikan sesuatu? Tentunya pernah kan? Saat kalian mengoperasikan sesuatu, tentu ada tahapan atau langkah-langkahnya, bukan? Lalu, ada hubungannya tidak dengan teks prosedur? Apa itu teks prosedur? Mengapa dikatakan teks prosedur? Lalu, apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Teks prosedur adalah suatu bentuk teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus ditempuh untuk melakukan sesuatu agar dapat dengan mudah dan benar dalam mengerjakannya. Bagaimana dengan struktur teks prosedur?
Apa sajakah struktur teks prosedur? Terdiri dari berapa bagian struktur teks prosedur? Struktur teks prosedur berjumlah 3 unsur. Apa saja? Coba sebutkan. Struktur teks prosedur. 1. Tujuan. 2. Langkah-langkah atau petunjuk. 3. Penegasan ulang atau penutup. Apa yang dimaksud dengan tujuan? Tujuan merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Apa yang dimaksud dengan langkah-langkah atau petunjuk? Langkah-langkah berupa perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan. Lalu, apa yang dimaksud dengan penegasan ulang atau penutup? Penegasan ulang berupa harapan ataupun manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Setelah mengetahui 3 bagian struktur teks prosedur, coba perhatikan potongan teks berikut ini. Setelah mengamati potongan teks tersebut, tentukan bagian-bagian dari struktur teks prosedur. Setelah menentukan struktur, tulislah kembali dalam bentuk teks prosedur yang benar dan runtut. Apakah setiap teks memiliki ciri kaidah kebahasaan? Apa itu kaidah kebahasaan pada teks prosedur? Memuat kaidah kebahasaan apa saja? Coba sebutkan kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Kaidah kebahasaan teks prosedur. Kata kerja imperatif, pernyataan persuasif, kata teknis, konjungsi penjumlahan, deskripsi alat. Banyak menggunakan kata-kata kerja perintah atau imperatif. Banyak menggunakan pernyataan persuasif. Banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna.
Perhatikan gambar berikut ini. Setelah mengamati gambar tersebut, apakah kaidah kebahasaannya sudah sesuai dengan kaidah kebahasaan teks prosedur? Apakah kelima kaidah kebahasaan teks prosedur sudah terpenuhi dalam gambar tersebut? Paham dalam kaidah kebahasaan yang terdapat pada gambar tersebut. Lakukan analisis kebahasaan dalam gambar tersebut dan benahi konteks yang salah. Selamat belajar. Semoga materi kali ini dapat dipahami dengan baik. Sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat.